Hai guys, kembali lagi dengan channel YouTube aku di Astrola Celestial. Perkenalkan, aku sendiri Astrola ya. Kali ini aku ingin membahas sesuatu yang berbeda dari video aku sebelumnya. Kali ini aku ingin membahas tentang astrologi ya. Astrologi apa? Peta dunia apa sih yang terjadi di bulan September ini? Dari awal sampai akhir ibaratnya gitu. Karena memang ini pingin banget aku bahas karena ada beberapa part, ada beberapa hal yang kayaknya ini cocok deh. Mungkin bisa jadi masukan untuk kalian ke depannya. Pilihan apa gitu yang harus kalian pilih? Pilihan apa gitu yang harus kalian ambil untuk next ke depannya itu? Melakukan langkah apa? Aku sih berharap semoga pesan dan kesan yang aku berikan saat ini di video kali ini bisa memberikan kalian itu sedikit insight dan wawasan untuk kalian bisa berpikir jauh lebih luas lagi gitu ya, untuk kalian bisa berpikir jauh lebih nyaman lagi mungkin yang biasanya terlalu emosional misalnya gitu kan, tapi sekarang udah better gitu ya. Mungkin aku akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan apa yang terjadi dengan universe saat ini, dan ini tuh energi yang sangat besar. Jika energi ini selaras dengan kalian, berarti ada part-part di bercat kalian yang aktif dengan sekarang. Kalau kita ngomongnya transit, transit yang sedang diaktifkan. Kalian bisa lihat ya, di depan aku ini adalah tampilan berchart natal chart, yang dimana ini adalah peta kehidupan. Peta kehidupan kita yang bisa kita lihat dari energi-energi yang diberikan oleh planet-planet yang ada di depan ini. Yang aku pakai ini adalah tampilan dari astrologi Vedic ya. Bakal sedikit menjelaskan ya. Di sini tanggal 1 September, eh, energi Venus masih ada di Cancer. Sun, Mercury, Ketu ada di Leo, Mars ada di Virgo, yang dimana tiga penempatan ini tuh adalah penempatan-penempatan yang sangat aktif. Venus ada di Cancer. Sudah saatnya kalian mungkin habis ini bangkit karena Venus bakal pindah ke Leo ya. Dimana sesuatu yang kalian terlalu larut dalam kenyamanan yang kemarin, mau di rumah aja misalnya gitu kan, lagi have fun sama teman-teman misalnya gitu kan, kayaknya harus ada perubahan deh yang kalian lakukan supaya kehidupan kalian tuh kedepannya jauh lebih baik. Merkuri Ketu ya, kita lihat di sini ada konjang Merkuri Ketu, yang dimana ya mungkin sebelumnya kalian punya permasalahan, ada emosi yang terlalu terpendam, ada pola pikir atau langkah yang terputus terus ketika kalian ingin melangkah dan maju. Terus itu juga merasa disalahpahamin sama lingkungan di sekitar, merasa salah terus sama keluarga ya, atau sama saudara, atau sama temen ibaratnya gitu. Merkuri Ketu bisa jadi misalnya kalian seorang orang tua, aduh anakku lagi marah-marah terus nih sekarang, kenapa ya gitu ya. Ada cicak lagi matok ya. Ya nih bisa jadi. Ketu berhubungan dengan anak, dan Merkuri berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita kayak pertemanan gitu. Jadi mungkin ada sedikit salah paham dengan teman, salah paham dengan anak juga, atau temennya anak. Ya bisa lah yang kayak gitu pokoknya. Merkuri Ketu di awal September ini ya, mengingatkan kita kita semua untuk introspeksi diri dalam mungkin langkah bertindak, dalam cara akal pikiran kita gitu, dalam tata cara kita berbicara ya. Mungkin di sini ada penjabaran kata-kata yang salah yang membuat orang-orang di sekitar kita tuh nggak nyaman gitu loh, atau kalian terlalu ngejudge orang gitu, kalian terlalu ngepush ngepush orang ibaratnya kayak gitu ya. Jadi di sini Mercury kayak itunya aktif ibaratnya gitu. Mars ada di Virgo. Di sini adalah waktu yang tepat untuk kalian itu menjadi satu kesatuan, berkolaborasi. Misalnya kan, kalau misalnya ada beberapa orang yang ingin melakukan usaha bersama teman-temannya, itu adalah waktu yang tepat ya, karena memang ini momennya. Kalian harus action gitu, harus bikin struktur yang baik, harus detail, harus menyatukan pikiran semuanya, dan itu kalau bisa ditulis, dijabarin gitu ibaratnya. Kalau kalian memang ingin melakukan sesuatu ya ke depannya, ini juga saat yang bagus karena Mars lagi ada di Virgo, yang dimana memang Mars di Virgo ini walaupun dia debilited ya, tapi ini tuh berhubungan sama kolaborasi ibaratnya gitu. Mungkin di sini ya kalian terlalu menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu, tapi si Virgo nih orang-orangnya di dekat kalian, nanti dulu, tahan dulu, kita harus ngobrol dulu, bagusnya bagaimana, misalnya gitu kan. Karena Mars ini kan adalah planet action, yang dimana memang ya sudah ini saatnya kita bergerak gitu, saatnya kita memulai gitu. Tapi ada sedikit mungkin penundaan-penundaan yang memang belum sekarang gitu, maksudnya partner kalian tuh maunya nanti ibaratnya kayak gitu.
Tetapi untuk kalian nanti yang mau berkolaborasi sama teman-teman itu bagusnya di atas nih tanggal 22 September karena Marsnya udah pindah ke Libra. Saat yang baik untuk kalian berkolaborasi, saat yang baik untuk kalian memulai sesuatu yang baru yang berhubungan sama orang banyak, yang berhubungan sama orang-orang di sekitar kalian gitu. Misalnya nih masalah tentang karir, bisnis ya. Awalnya kemarin bulan lalu di September awal udah mau opening nih, tapi kok banyak penundaan gitu. Karena kan Virgo ini adalah tipikal orang yang analitik banget, dia menunda dulu nih kalau nggak stabil, sedangkan energi si Mars ini menggebu-gebu, ingin segera, ingin ayo kita cepat gitu ibaratnya gitu. Tapi betul, Virgo tahan dulu nih, kita tunggu timing yang pas karena sekarang suasana lagi tidak baik-baik aja ya, contohnya ya Indonesia sekarang ya lagi juga nggak baik-baik aja. Tapi di atas tanggal 22 September nanti pasti ada sesuatu yang baik ketika kalian memulai sesuatu gitu ya. Di sana adalah timing yang pas, timing yang tepat untuk kamu memulai. Oke, di sini ya, aku mau kasih tahu kalau nanti full moon ada di tanggal 7 September. Di sini ada full moon di Aquarius ya, yang dimana ini adalah saat yang tepat ya untuk kalian bermanifestasi, membuang segala hal yang tidak pantas dan tidak layak kalian pikirkan untuk menuai sesuatu yang baru gitu. Full moon kali ini tuh membuka wawasan yang banyak gitu ya untuk kalian sekarang. Mungkin dasarnya sebelumnya kalian tuh adalah tipikal orang yang nggak terlalu memikirkan anarkis ibaratnya, tapi di full moon kali ini membuat kalian tuh punya pola pikir yang berbeda karena moon lagi ada di Aquarius bersama dengan Rahu. Itulah yang dinamakan full moon. Full moon di sini membuat kalian itu berpikir, bertindak secara ugal-ugalan. Secara ugal-ugalan gak tuh? Tapi tetap ya, full moon di sini nih kalian harus hati-hati dalam bertindak karena di sini ada aspek dari Mercury, Ketus dan Sun juga ya. Apapun yang terjadi, yang kemarin sudah terjadi ya, harus dilupakan biar kalian bisa menerima energi yang baik lagi ke depannya. Biar kalian bisa menerima energi yang lebih positif lagi ke depannya gitu. Moon Rahu pastinya kalian mendapatkan sesuatu yang lebih besar habis ini, sesuatu yang aneh bin ajaib untuk kalian, tapi oh ternyata ini loh jawabannya. Aku bingung dari kemarin, masalahku nggak selesai-selesai, aku cari ke sana kemari nggak dapat jawaban, ternyata jawabannya sesimpel ini. Yes, kayak gitu. Moon in Aquarius selalu berhubungan dengan hal yang tidak masuk akal dan hal yang tidak rasional ya. Walaupun kembali lagi Moon in Aquarius ya, ada sedikit sesuatu yang akan mendownkan mental kalian. Jadi untuk kalian yang lagi mendengarkan YouTube channel aku kali ini ya. Siapa tahu ini energinya selaras dengan kalian dan kalian merasa ini aku banget gitu ya. Di sini kalian harus hati-hati dengan permasalahan hati kalian, perasaan kalian. Ada sesuatu yang terpendam yang udah cukup lama ibarat kata dongkol banget gitu kalian. Karena Moon in Aquarius gitu. Dan ini saatnya kalian tuh meledak. Ketika kalian nanti meledak, jangan terlalu berlebihan ya. Kata-katanya juga harus dijaga karena di sini ada kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain gitu. Nih, bisa jadi takutku ya kalian mau marah-marah sama atasan gitu kan nanti atasannya langsung oh kamu ini ya marah-marah sama saya ini loh atasan kamu misalnya gitu. Tapi sebenarnya hal itu yang akan membuat nanti atasan kamu sadar kalau ternyata dia salah selama ini memperlakukan kamu seperti apa. Jadi ada pressure di sini memang. Karena Aquarius kan di roll sama Saturn kan. Dan Saturnnya sekarang lagi retro untuk anak-anak di tahun 94 atau 95 mungkin ya yang udah melewati fase sadesati balik lagi nih dia sebentar pasti ada sesuatu yang kembali ya, ada perasaan-perasaan yang waduh kemarin baru aja aku merasakan bahagia ini kok lagi ada masalah lagi ibaratnya gitu, tapi tenang aja ini sebentar aja kok, sadesatinya bentar aja habis ini pasti ada sesuatu yang hadiah, pasti ada sesuatu atau hadiah yang akan kalian dapatkan ke depannya. Oke. Di sini juga ada perubahan ya dari Venus ya yang awalnya ada di Cancer di tanggal 16 September akan berubah menjadi ke Venus in Leo yang dimana kemungkinan ada potensi dan relationship baru yang mungkin akan kalian dapatkan gitu ya. Ada ide dan kreativitas
kolaborasi bersama orang-orang di sekitar kalian. Bisa jadi kamu jatuh cinta lagi, ibaratnya gitu. Bisa jadi menemukan insight baru tentang, oh ini usaha yang akan aku jalankan. Atau bisa jadi ini akhirnya dana yang dulu dijanji-janjikan sama bos kamu baru turun di bulan ini gitu, tapi lewat dari tanggal 16 September. Yang pastinya ya, ini adalah energi yang sangat baik banget untuk kamu lebih ekspresif ya. Banyak ide-ide yang akan datang sama kamu di tanggal 16 September nanti ya. Ada perubahan besar yang akan terjadi sama kamu ya. Kalian yang mendengar YouTube ini, video ini ya, pasti ada sesuatu yang terjadi sama kamu ibaratnya gitu. Pasti ada ide kreativitas baru yang muncul gitu di dalam kehidupannya kamu habis ini. Jupiter masih ada di tempatnya. Jupiter masih ada di Gemini ya. Jupiter masih ada di Gemini, Jupiter masih ada di Gemini sampai bulan ini, sampai akhir bulan ini. Jadi ini tuh adalah waktu yang tepat untuk kalian semua mencari tahu, belajar, menggali informasi baru, menemukan guru yang baru, terus mencoba hal yang baru ibaratnya dalam pikiran, action segala macamnya itu. Ini adalah waktu yang tepat. Karena waktu sekarang ketika kalian belajar itu kalian akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Kenapa Jupiter di Gemini ibaratnya gitu kan? Sesuatu yang bagus banget nih ketika kamu belajar, kamu akan dapat ilmu pengetahuan yang sangat luas, sangat besar. Anggaplah kalau biasanya kamu belajar itu susah masuk, kali ini masuknya gampang banget gitu. Kembali lagi ingin membahas Saturn retro lagi di Pisces, yang dimana memang sekarang saatnya kalian itu coba deh introspeksi diri ya. Coba kalian itu melihat kemarin itu apa yang salah ya. Disinilah sebenarnya titik akhir puncak siklusnya kalian. Sebentar lagi tuh kalian akan mendapatkan hadiah seperti yang aku bilang tadi, hadiah yang baik untuk kalian ke depannya. Disinilah kalian kayak diuji lagi. Kalian udah berubah nggak? Kalian udah jauh lebih baik nggak? Kalian udah tekun nggak? Gitu. Kedisiplinan kalian di sini harus kalian tingkatkan untuk kalian bisa menuai apa yang ingin kalian tuai. Karena Saturn ya, ini siapapun yang lagi kena sadesati, ini sudah siklus mau berakhir. Sadesati apalagi 94 95 ya, biasa sih udah mau berakhir ibaratnya gitu. Dan disinilah nanti kalian akan dapat banyak pembelajaran sih kalau aku bilang. Pesan singkat aku untuk energi universe ya pada saat ini, harus menjaga hati, jangan terlalu larut dalam masalah atau jangan meratapi masalah, karena masalah itu sejatinya akan selalu datang kepada semua orang ya kan. Karena di sini Moon in Aquarius ya, lagi ya ibarat kata mungkin ada sedikit permasalahan yang kalian itu udah nggak tahan lagi gitu, kayak bertubi-tubi gitu ya, dengan efek juga Saturn ibaratnya retro lagi ya kan, pasti banyak masalah. Tapi kembali lagi, setiap masalah pasti memberikan pembelajaran nih. Ingat Jupiter lagi di rumah ketiga, pastinya kalian disuruh belajar sekarang harus ngapain biar ada perubahan di dalam diri kalian gitu. Venus udah pindah dari Cancer yang biasanya kalian itu slow down ya, maunya di rumah aja, maunya hepan-hepan sama teman-teman aja. Sekarang udah waktunya kalian bergerak. Oke, aku menciptakan ide baru nih, aku bikin konten baru nih, aku bikin ini baru nih ibaratnya. Pasti ada ide kreativitas yang akan kalian tuangkan setelah ini. Mars juga pindah dari Mars in Virgo di tanggal 16 ke Libra, yang sangat cocok banget ketika kalian mulai bergerak dan berkolaborasi bersama orang-orang di sekitar kalian ya. Sesuatu yang sangat baik banget ke depannya. Lalu di sini ada Venus Ketu yang punya permasalahan sama pasangan di atas 22 September. Coba deh nanti digali lagi, jangan sampai melakukan kesalahannya. Venus Ketu ini pasti sesuatu tentang uang, mungkin ada pengeluaran yang berlebihan gitu ya. Venus Ketu, Venus ya kan tentang uang, pasangan, ada Ketu tuh di situ ya kan. In Leo juga lagi. Ibaratnya mungkin akan ada sedikit permasalahan yang bikin kalian down, bisa jadi ya nantinya karena Moon in Rahu. Itu nextnya itu bisa tentang, iya kok uangku nggak, udah dapet tapi keluar lagi gitu, lari ke hal yang lain gitu kan. Ya tapi kembali ya, apapun yang terjadi ini pasti dengan kesadaran kalian, jadi jangan merasa nggak ada uang gitu ya padahal uangnya masuk, tapi kalian beliin sesuatu yang kalian suka, misalnya nih tas baru seharga 10 juta atau hal-hal yang lain ibaratnya seperti itu. Kali ini next ke depannya di 22 September akan ada bulan baru New Moon in Virgo, yang dimana memang kalian harus penuh ketekunan untuk
membuat detail-detail apapun, struktur atau segala hal pembelajaran atau apapun itu ya, pokoknya kalian harus mendetail semua apa yang ingin kalian lakukan ke depannya. Kalau bisa tuh di journaling gitu satu-satu. Aku mau ngapain ya bulan depan? Oh, aku harus begini, harus begini, harus begini. Ini adalah momen yang tepat juga untuk kalian memanifestasikan apa yang ingin kalian capai di bulan selanjutnya di bulan Oktober. Jadi di tanggal 22 ini waktu yang tepat untuk kalian memulai sesuatu. Melalui tulisan sih menurut aku. Tulis, manifestasi, afirmasi apapun yang ingin kalian capai di dalam hidup kalian. Apapun yang ingin kalian inginkan, itu bisa tercapai gitu. Dan ini momen yang sangat baik dan sangat tepat ketika kalian mulai menstrukturkan keadaan kalian, pola pikir kalian, bagaimana hal yang harus kalian lakukan ke depannya. Nah, mungkin ini ya, singkat saja video kali ini. Kalau misalnya kalian memang tertarik dengan pembacaan energi aku kali ini, ingin pembacaan yang lebih detail, boleh inbox aku atau kontak WhatsApp aku karena nomor aku akan aku taruh di description. Terima kasih sudah hadir di YouTube aku kali ini. Terima kasih sudah menemani aku dan senang banget bisa bertemu sama kalian. Nah, ini dia adalah pesan singkat yang aku berikan ke kalian. Semoga energi kita itu terhubung dan selaras. Semoga pembacaan aku bisa memberikan insight dan wawasan yang luas untuk kalian. Semoga next ya ke depannya kalian bisa terus berinteraksi dengan aku ya. Aku sih berharap kalian suka dengan sesi pembacaan aku kali ini dan memang di sini aku lagi belajar dan ingin membagikan hal-hal yang aku ketahui kepada kalian semua. Untuk kalian semua yang suka sama video aku kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar aku merasa lebih didukung, biar aku merasa dihargain, dan pastinya aku nggak akan bosan untuk membuat video buat kalian semua ya. Ini aku kasih emot hati. Oke, mungkin itu aja video singkat dari aku. Semoga kita bertemu di video selanjutnya, dan bye-bye.